Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mencoba membaca sebuah artikel ini dalam format Imrod. Metode Imrod ini sangat gampang insyaallah dan mempunyai kolom-kolom tersendiri. Di sini ada nomor artikel, penulis jurnalnya, tahun, judul, jurnal, volumenya, number, halaman, DUI-nya. Terus lagi dalam worksheet ini ada 6 bagian, mulai dari pendahuluan, metode yang digunakan, temuan-temuan, diskusi, dan hasil. Terus lagi ada bagian abstrak. Ada 6 yang harus diisi dalam kolom-kolom ini. Dalam pendahuluan ada bidang kajiannya, ada latar belakangnya, terus lagi ada peta ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian pada artikel yang kita baca atau artikel yang kita temukan pada hari ini. Terus lagi kita harus melihat celah atau kekosongan dari penelitian sebelumnya, dari jurnal yang kita baca, mana kira-kira yang belum ada yang dibahas oleh peneliti sebelumnya, lalu kita masukkan ke dalam kolom yang warna kuning ini. Terus lagi ada alasan dalam melakukan penelitian ini. Kita buatkan alasannya kenapa kita melakukan penelitian dengan kajian ini. Terus lagi dalam membuat jurnal itu tentu ada tujuan dari penelitian atau tujuan dari artikel yang kita buat itu. Terus lagi yang bagian kedua adalah metode. Metode ini ada beberapa poin. Itu siapa atau apa yang diteliti. Dalam hal ini kita mencoba meneliti atau membaca sebuah artikel. Di dalam artikel itu para penulisnya lebih cenderung kepada buku, sumbernya adalah buku yang mereka teliti. Terus lagi jenis penelitiannya, apakah kualitatif atau kuantitatif. Yang kita baca dari artikel itu adalah kualitatif. Berikutnya adalah desain penelitian yang digunakan. Desainnya lebih induktif, deskriptif. Artinya apa? Mencoba memaparkan secara khusus, lalu menggambarkan kajian-kajian itu kepada narasi-narasi yang lebih umum, sehingga mencakup beberapa bagian-bagian sesuai dengan topik pembahasan. Ini biasanya kalau masalah informan atau sampel, ini boleh kita informan atau sumbernya itu dari buku atau dari subjek itu sendiri dalam melakukan penelitian itu. Terus lagi karena yang kita teliti hari ini adalah yang kita baca dalam artikel ini adalah muatan itu adalah lebih banyak kepada pembahasan buku yang dijadikan sebagai sumbernya,
tentu teknik-teknik yang digunakannya itu lebih mengarah kepada buku-buku yang mereka cari dari pembahasan itu. Terus lagi teknik pengumpulan datanya juga sama, itu dari buku-buku sesuai dengan topik pembahasan. Jadi topik yang dibaca pada artikel ini adalah manajemen pengembangan pendidikan Islam perspektif Al-Quran. Itu topiknya. Ini prosedurnya. Kalau prosedurnya dalam artikel itu memang muatan-muatannya itu atau langkah-langkah yang mereka gunakan itu memang dari buku semuanya. Terus lagi temuan-temuan. Jadi penulis ini menemukan adanya hipotesa yang terjadi di kalangan lembaga pendidikan itu, bahwa pendidikan itu ada sebagian yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran itu. Itu makanya mereka mengkaji topik itu agar temuan yang mereka lakukan mempunyai langkah-langkah yang sesuai dengan pola-pola Islam atau Al-Quran dan hadis. Bagian keempatnya adalah ringkasan atau temuan utama atau ringkasan. Ini salah satu memfollow up kajian-kajian itu agar kevalidan datanya bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya dengan topik yang sudah kita jelaskan di atas, kita sampaikan di atas, bahwa topik yang kita kaji hari ini itu adalah topik manajemen pengembangan pendidikan Islam perspektif Al-Quran. Ini perlu diaplikasikan di lembaga pendidikan Islam agar mencapai lembaga pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Kalau keterbatasannya ini lebih cenderung kepada mereka hanya menggiring opini, menggiring pandangan sesuai dengan topiknya dan langkah-langkah atau solusi yang diberikan di dalamnya itu. Kalau kita lihat pada artikel yang sebelumnya juga mempunyai langkah-langkah tersendiri. Satu artikel dengan artikel yang kita baca hari ini itu saling melengkapi. Jadi langkah-langkah yang mereka tawarkan dalam artikel itu sangat recommended sekali untuk dilaksanakan di lembaga pendidikan Islam. Bagian yang kelima adalah itu lebih conclusion atau hasil temuan yang mereka teliti. Kita lihat adalah ini hasilnya itu sangat luar biasa. Langkah-langkah yang ditawarkan itu sangat possible, mungkin dilakukan di sekolah itu. Ini mesti langkah-langkah yang ditawarkan itu dalam memanage sebuah lembaga pendidikan Islam itu mesti kita tuangkan di dalam lembaga pendidikan Islam itu sendiri, atau kita laksanakan dalam pendidikan Islam itu sendiri sesuai dengan langkah-langkah yang mereka lakukan itu. Terus lagi bagian ke-6 adalah abstrak. Abstrak ini adalah miniaturnya sebuah jurnal. Yang kita lihat di dalam artikel itu adalah bahwa lembaga pendidikan itu akan bermutu dan berkualitas, akan maju dan berkualitas tergantung langkah-langkah yang diikuti oleh lembaga pendidikan itu
Yang pertama langkahnya adalah manajemen yang kuat, SDM yang kokoh atau yang tangguh, dan terus lagi mempunyai komitmen. Itu pada artikel ini. Terus lagi pada artikel yang sebelumnya itu adalah adanya sebuah ilmu pengetahuan yang luas, terus lagi ditambah lagi dengan terampil berkomunikasi, dan ditambah lagi dengan uh, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi tujuan penelitian sudah disampaikan pada pendahuluan di atas bahwa memang agar lembaga pendidikan Islam itu lebih terkonsep dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Ini terus lagi adalah sangat rekomendasi sekali tentang penelitian ini. Ini ada karena metode Imrat ini sangat membantu kita bagaimana kita berupaya membuat sebuah jurnal atau artikel itu menjadi lebih baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dalam menyampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.